Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas karunia dan hidayahnya, sehingga kita semua pada pagi ini dapat bertemu dalam pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 7 SMP Negeri 1 Samarinda. Anak-anakku sekalian, untuk mengawali kegiatan belajar kita pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua pada pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, sehingga dapat mengikuti materi pelajaran Bahasa Indonesia pagi ini hingga usai nanti. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada bab 3, kalian sudah mempelajari tentang teks prosedur, baik itu mengidentifikasi teks prosedur, struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur, menyimpulkan isi teks prosedur, dan menulis teks prosedur. Dan sekarang kita masuk pada bab terakhir pada semester ganjil ini, yaitu bab keempat, berkomunikasi secara efektif dan santun melalui surat. Jadi pada bab 4 ini kita akan mempelajari tentang teks surat. Adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai pada kesempatan terakhir ini, ada 3 kompetensi yang harus kita kuasai. Karena mengingat waktu yang tidak cukup, maka 3 kompetensi dasar ini Bapak rangkum menjadi 1. Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menyimpulkan isi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau diperdengarkan. Yang ketiga, menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, mengidentifikasi informasi surat pribadi dan surat dinas. Yang kedua, menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Dan yang ketiga, menelaah unsur dan kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, bahwa setelah mengikuti kegiatan, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menyimpulkan isi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau diperdengarkan. Dan yang ketiga, menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Baiklah, kita mulai
dengan mengenal dan memahami surat. Pernahkah kalian menulis surat? Tahukah kalian bahwa surat dapat digunakan untuk mengungkapkan aspirasi? Misalnya, surat untuk presiden atau untuk yang lainnya. Surat dapat digunakan untuk mengekspresikan rasa rindu kepada teman yang jauh. Jika kalian pengurus OSIS, surat penting untuk berkorespondensi dengan sekolah dan instansi lain. Oleh sebab itu, kalian perlu berlatih memahami, menelaah, dan menulis surat. Mengenal dan memahami surat. Apa itu surat? Surat adalah sebuah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Inilah pengertian tentang surat. Selanjutnya, surat menurut sifatnya itu dibagi menjadi dua, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi dan ditujukan kepada teman, keluarga, atau sebuah instansi. Sedangkan surat dinas adalah sebuah surat resmi yang dibuat oleh suatu instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Baiklah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan mengenal ciri surat pribadi. Ciri surat pribadi yang pertama ialah bahwa surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama atau pengirim dan orang kedua atau penerima. Ciri yang kedua, surat pribadi berisi unsur tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi dan penutup surat, serta nama dan tanda tangan pengirim surat. Ciri yang ketiga, isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Nah, inilah ciri-ciri surat pribadi. Nah, sekarang kita akan mengenal atau memperhatikan contoh surat pribadi. Perhatikan baik-baik contoh surat pribadi yang Bapak tayangkan berikut ini. Yang pertama ditulis di sini adalah nama kota Kupang. 10 Januari 2016. Nah, ini contoh lama sudah ya. Hanya sekedar untuk contoh. Bapak pikir tidak harus contoh yang baru. Ibu Mirna yang saya sayangi. Bagaimana kabar Ibu? Semoga selalu sehat. Sejak Ibu pindah ke kota Bogor, rasanya kelas menjadi sepi. Tiada lagi tawa canda Ibu yang menyejukkan. Tiada lagi nasihat-nasihat yang indah itu. Kami semua kangen Ibu. Kerinduan kami hanya bisa diungkapkan lewat doa untuk Bu Guru luar biasa seperti Ibu. Saya yakin Ibu sudah mendapat murid-murid baru di kota Bogor. Meski sudah mendapat murid baru, tolong jangan lupakan kami yang di kota Kupang ini. Semoga Ibu senantiasa sehat dan dalam lindungannya. Salam rindu, Pascalina. Nah, itulah tadi contoh surat pribadi yang ditulis oleh seseorang atas nama pribadi untuk kepentingan pribadi. Surat tersebut ditulis oleh seorang siswa atau siswi yang bernama Pascalina
yang ditujukan kepada ibu gurunya yang bernama Mirna, yang kini telah pindah ke kota lain, yaitu ke kota Bogor. Dan isi suratnya itu menyampaikan atau menyatakan rasa rindunya si pengirim surat terhadap gurunya tersebut. Nah, kalau kita simpulkan isi surat pribadi tersebut, cara menyimpulkan isi surat tersebut kita bisa menggunakan pertanyaan. Misalnya, siapa pengirim surat tersebut? Kepada siapa surat itu ditujukan? Apa isi surat pribadi tersebut? Dengan menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan ini, berarti kita telah menyimpulkan isi surat pribadi tersebut. Siapa pengirim surat tersebut? Jawabnya adalah Paskalina. Kepada siapa surat itu ditujukan? Jawabnya adalah surat itu ditujukan kepada ibu guru Mirna. Sedangkan isi suratnya ialah menyatakan kerinduan kepada guru yang telah pindah ke kota Bogor. Nah, inilah kesimpulan isi surat pribadi yang kita baca tadi. Nah, sekarang kita berpindah ke surat dinas. Kita mengenali ciri surat dinas. Ciri surat dinas yang pertama bahwa surat dinas berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Jadi, kalau surat pribadi itu bersifat pribadi, tidak resmi, sedangkan surat dinas itu bersifat resmi dalam rangka untuk keperluan kedinasan. Kemudian yang kedua, surat dinas strukturnya tidak jauh berbeda dengan surat pribadi, yaitu kepala surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama, dan tanda tangan penulis surat. Dalam surat pribadi tidak ada kepala surat, tidak ada nomor surat, tidak menggunakan lampiran. Surat dinas hanya boleh ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau individu. Jadi surat dinas itu ditulis oleh seseorang tentunya, tetapi mewakili instansi atau lembaga atau kantor dan sebagainya yang ditujukan kepada instansi lain atau bisa ditujukan kepada individu. Isinya tentunya menyangkut masalah kedinasan. Nah, kita perhatikan contoh surat dinas berikut ini. Bapak bacakan, kalian simak baik-baik. Panitia kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu, Pramuka SMP Mutiara Harapan 1, Jalan Ranggalawe nomor 10, Tuban. 23 November 2015. Maaf, ini tulisannya tergeser. Angka 2015-nya, mestinya 23 itu ditarik ke kiri dulu. Nomor 08 garis miring K garis miring UKS garis miring 11 Romawi garis miring 2015. Lampiran 1 lembar. Hal permohonan izin. Yang terhormat Wali Murid Sofia Nazila di Tuban. Dengan hormat. Dalam rangka upaya untuk lebih mengenal lingkungan pantai dan membantu pelestarian lingkungan, Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 akan mengadakan perkemahan Sabtu dan Minggu pada tanggal 5 sampai dengan 6 Desember 2015
di kawasan Pantai Kelapa, Tuban. Oleh sebab itu, kami memohon kepada Bapak, Ibu untuk mengizinkan putra-putrinya mengikuti kegiatan persami tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan jadwal kegiatan. Atas perhatian dan izin Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami, Ketua Panitia Ahmad Zaini. Mengetahui Kepala Sekolah Imam Mustaqim MPD. Nah, inilah contoh surat resmi atau surat dinas yang dikeluarkan oleh suatu panitia. Nah, kita simpulkan dulu apa isi surat tersebut dengan langkah yang sama seperti menyimpulkan isi surat pribadi dengan pertanyaan siapa pengirim surat tersebut, kepada siapa surat itu ditujukan, apa isi surat pribadi tersebut. Jawabnya adalah bahwa pengirim surat adalah Ketua Panitia Persami SMP Mutiara Harapan 1. Surat ditujukan kepada wali murid Sofia Najila. Dalam contoh tadi memang ditujukan kepada satu orang, yaitu wali murid Sofia Najila. Namun yang sebenarnya panitia itu mengirimkan ke banyak yang dituju semua wali murid. Diberikan surat satu persatu. Isi surat, permohonan izin agar putra-putrinya diperkenankan mengikuti persami. Nah, itulah tadi kesimpulan pada isi surat dinas yang kita baca. Baiklah, sekarang kita masuk ke menelaah unsur-unsur dan bahasa surat pribadi dan surat dinas. Sebelumnya, Bapak minta maaf kalau penyampaian ini agak terlalu cepat cara bicaranya karena Bapak mengejar waktu. Waktu yang tersedia itu hanya sampai pukul 08.45, sementara ini sudah sampai 08.26. Karena itu, kalian harus perhatikan baik-baik dan nanti bisa mempelajari kembali dengan file yang mungkin nanti akan Bapak kirimkan juga. Yang pertama, menelaah unsur surat pribadi. Perhatikan baik-baik struktur surat pribadi berikut. Struktur atau unsur surat pribadi berikut. Kupang, 10 Januari 2016. Ini adalah merupakan unsur pertama dalam surat pribadi yang dinamakan tempat dan tanggal surat. Maksudnya tempat dan tanggal penulisan surat. Di mana surat itu ditulis, tanggal berapa surat itu ditulis. Unsur ini namanya tempat dan tanggal surat. Kemudian selanjutnya di sini Ibu Mirna yang saya sayangi. Unsur yang berikutnya ini adalah alamat surat. Kepada siapa surat itu ditujukan. Dalam surat pribadi, penulisan alamat surat itu nanti bermacam-macam, bervariasi gayanya. Kemudian unsur yang ketiga, bagaimana kabar Ibu? Semoga selalu sehat. Ini adalah salam pembuka. Apakah salam pembuka selalu dengan kalimat seperti itu? Bagaimana kabar Ibu? Semoga selalu sehat? Tidak selalu. Bergantung kepada siapa surat itu kita tujukan. Misalnya, kalau kepada teman yang lama kita tidak bertemu, barangkali dengan salam rindu, dan sebagainya. Kemudian, sejak Ibu pindah ke kota Bogor, rasanya kelas menjadi sepi. Tiada lagi tawa canda Ibu yang menyejukkan.
Tiada lagi nasihat-nasihat yang indah itu. Kami semua kangen ibu. Kerinduan kami hanya bisa diungkapkan lewat doa untuk bu guru luar biasa seperti ibu. Saya yakin ibu sudah mendapat murid-murid baru di kota Bogor. Meski sudah mendapat murid baru, tolong jangan lupakan kami yang di kota Kupang ini. Semoga ibu senantiasa sehat dan dalam lindungannya. Nah, di sini ada 3 paragraf. 3 paragraf ini merupakan isi suratnya yang terbagi menjadi paragraf pertama adalah pendahuluan. Jadi sebelum menyampaikan isi yang sesungguhnya, perlu diantarkan dengan kalimat-kalimat pendahuluan. Kemudian paragraf yang di tengah adalah isi surat yang sesungguhnya yang dimaksudkan oleh si penulis surat. Dan yang terakhir, kalimat terakhir atau paragraf terakhir adalah penutup. Kemudian dilanjutkan dengan salam rindu. Adalah salam penutup. Apakah kata salam rindu itu boleh dituliskan pada bagian salam pembuka? Boleh. Salam pembuka, salam penutup boleh sama. Kemudian yang terakhir, di sini ada kata paskalina, itu adalah si pengirim surat, dan tentunya sebelum nama dilengkapi dengan tanda tangan. Tanda tangan si penulis surat. Nah, inilah unsur-unsur yang ada pada surat pribadi. Tidak usah bingung kalau nanti ada soal menanyakan tentang unsur-unsur surat pribadi atau dengan pertanyaan struktur, sama maksudnya. Nah, sekarang perhatikan contoh penerapan surat pribadi. Maksudnya contoh penulisannya. Bagian surat yang pertama tadi adalah tempat dan tanggal surat. Contoh penerapan dalam surat pribadi, contoh penulisannya, bahwa tempat dan tanggal surat ini, informasi ini terletak pada bagian kanan atas. Kanan atas surat, jadi kita tulis di bagian kanan atas. Namun kalau kita menggunakan penulisan sistem lurus penuh, bisa saja tempat dan tanggal surat itu ditulis di sebelah kiri lurus dengan semua paragraf. Dianjurkan untuk mencantumkan alamat pengirim. Jadi maksudnya sebelum tanggal suratnya kapan itu ditulis, dianjurkan untuk menulis alamat si penulis suratnya. Bukan saja nama kotanya, tapi alamat lengkapnya ditulis di depan nama, di depan tanggal surat. Jika alamat tidak dituliskan, boleh saja, tetapi paling tidak dituliskan nama kota. Kemudian diberi tanda koma, baru dituliskan tanggal surat secara lengkap. Tanggal surat secara lengkap. Contoh, misalnya ditulis di Samarinda, tulis Samarinda, 15 Desember 2020. Tidak boleh kita tulis Samarinda, 15 Des 2020. Atau Samarinda, 15 tanda hubung 12 tanda hubung 2020. Itu juga tidak benar. Yang benar adalah contoh yang tertulis tersebut. Kedua, alamat surat itu maksudnya kepada siapa surat itu ditujukan. Contoh, karena ini surat pribadi, bebas bentuknya, modelnya, gayanya, menjumpai sahabatku Rina. Contoh lain, teruntuk ayah dan bunda. Contoh lain, misalnya, yang tersayang, ayah dan bunda, dan sebagainya. Apakah nama jalan yang lengkap tidak dituliskan pada alamat surat ini?
dalam surat pribadi di sini, alamat lengkapnya bisa saja ditinggalkan, toh nantinya akan ditulis secara lengkap pada sampul suratnya. Unsur yang ketiga atau bagian yang ketiga, salam pembuka. Contoh salam pembuka, salam kangen, salam hormat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kenal, salam takzim, dan sebagainya. Kalian boleh memilih yang mana suka, tentunya juga akan disesuaikan dengan siapa penerima surat. Bagian yang berikutnya adalah kalimat pembuka, paragraf pertama. Halo, apa kabar? Saya tulis surat ini, bla 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 bla, dan seterusnya. Isi surat, contoh, bagaimana kalau ketika saya di sana kita bermain ke Dufan? Ini isi surat yang disampaikan. Penutup surat, sekian dulu surat saya, dan seterusnya. Kemudian salam akhir atau salam penutup, sahabatmu. Kemudian nanti akan diikuti dengan tanda tangan dan nama jelas. Contoh lain, teman yang selalu merindukanmu. Bagian yang terakhir adalah nama dan tanda tangan pengirim surat. Cukup jelas, tidak perlu Bapak jelaskan karena hanya menyangkut tanda tangan dan nama pengirim suratnya. Baik, sekarang kita pindah ke struktur atau unsur dalam surat dinas. Nah, kita perhatikan contoh surat dinas yang sudah Bapak lengkapi dengan keterangan strukturnya atau unsurnya. Panitia kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu Pramuka SMP Mutiara Harapan 1, Jalan Ranggalawe nomor 10 Tuban. Ini adalah bagian surat dinas yang pertama yang dinamakan kepala surat. Banyak orang menyebut ini kop surat, tetapi dalam pelajaran bahasa Indonesia yang benarnya adalah kepala surat. Orang yang menyebut kop surat itu masih terpengaruh dengan bahasa Belanda. Nah, kita orang Indonesia adalah kepala surat. Kepala surat itu isinya adalah nama lembaga, nama kantor, nama organisasi si pengirim surat yang dilengkapi dengan alamat di mana lembaga, kantor, organisasi itu berada. Kemudian unsur yang kedua adalah nomor, tanggal surat, lampiran, dan perihal. Ya. Dan perihal. Ini ada salah tanda panah. Yang terhormat wali murid Supaya kok ditanda ke hal, ya itu kurang turun. Setiap mengeluarkan surat, tentunya suatu lembaga atau organisasi itu selalu mencatat surat itu dalam sebuah buku agenda surat. Karena itu, jika ingin mengirim surat lagi pada pihak lain, maka harus melihat surat keberapa yang akan ditulis tersebut, kemudian diberi nomor surat, nomor urut surat. Kemudian tanggal penulisan surat sama dengan surat pribadi tadi, tetapi penulisannya berbeda. Kalau surat pribadi didahului dengan nama kota, kalau surat dinas tidak didahului nama kota, tetapi langsung tanggalnya secara lengkap. Mengapa tidak didahului nama kota? Alasannya nama kota tersebut sudah tercantum di dalam kepala surat. Lampiran, terkadang sebuah surat dinas
itu ada lampiran, terkadang tidak. Dalam contoh ini ada satu lampiran. Lampirannya yaitu lembaran jadwal kegiatan. Karena itu pada surat, pada lampiran ditulis satu lembar. Ya, ditulis satu lembar. Kemudian hal atau perihal itu adalah inti dari surat tersebut, apa dituliskan pada perihal. Bagian surat dinas yang berikutnya adalah alamat surat. Dalam contoh ini adalah wali murid Sufyan Najila di Tuban. Kemudian dengan hormat itu adalah salam. Ya, salam pembuka. Kemudian dalam rangka upaya untuk lebih mengenal lingkungan dan seterusnya, sampai dengan atas perhatian dan izin Bapak Ibu kami mengucapkan terima kasih. Itu berturut-turut adalah paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup. Hormat kami itu adalah salam penutup. Kemudian nama dan pengirim surat didahului dengan nama jabatan. Ketua panitia, kemudian mengetahui kepala sekolah. Nah, inilah unsur-unsur dalam surat dinas. Nah, sekarang yang penting diperhatikan, kalau nanti kalian menulis surat dinas, pedoman penulisan surat dinas. Yang pertama, bagian kepala surat itu berisi nama lembaga, ditulis dengan huruf kapital semua. Kemudian di bawah nama lembaga yang ditulis dengan huruf kapital semua, alamat tidak boleh disingkat. Singkatan nama orang yang digunakan sebagai nama jalan diperbolehkan untuk kepala surat. Misalnya MT Haryono. Nah, itu diperbolehkan. Tetapi kalau nanti menulis alamat surat yang berupa jalan, nah jalan tidak boleh disingkat. Sebagai contoh, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Malang, Jalan Bendungan nomor 28 Malang. 65151 ini kode pos, telepon 0341 776345. Kata jalan ditulis lengkap, tidak boleh JLN. Berikutnya tanggal surat tidak didahului nama kota. Tanggal surat tidak diakhiri tanda titik. Nama bulan ditulis lengkap, tidak boleh disingkat, tidak boleh menggunakan angka. Contoh, 24 November 2020. Tidak boleh ditulis 24 Nov 2020 atau 24 tanda hubung 11, tanda hubung 2020. Hal surat, kata pertama menggunakan huruf kapital. Seandainya hal surat itu lebih dari satu kata. Dan tidak perlu diakhiri tanda titik. Contoh, hal titik 2, permohonan izin. Huruf pertama permohonan P dengan menggunakan P kapital. Izin tidak menggunakan I kapital. Dan tidak diakhiri tanda titik. Lampiran surat. Pada lampiran surat itu ditulis kalau memang surat tersebut ada lampirannya. Kalau surat itu tidak memerlukan lampiran, maka pada bagian lampiran surat itu tidak perlu ditulis, dihapus. Nah, untuk yang ada lampiran, lampiran itu ditulis jumlah yang dilampirkan. Tidak ditulis angka dan tidak diakhiri tanda titik. Kata lampiran yang disingkat memerlukan tanda titik. Kata lampiran.
Jadi kalau di surat itu formatnya tidak tertulis lampiran, melainkan tertulis lampe, nah itu perlu dititik. Contoh penulisan lampiran, pengisian lampiran. Lampiran 1 eksemplar. Jadi jumlah satunya ditulis dengan huruf. Dalam contoh surat di atas tadi termasuk ada contoh penulisan bagian yang salah. Oleh karena itu, kalau nanti kalian menulis surat resmi, ikutilah pedoman-pedoman berikut ini. Kemudian alamat surat atau alamat tujuan yang perlu diperhatikan pertama adalah sapaan Bapak, Ibu, Saudara di depan nama jabatan dan gelar tidak diperlukan. Sapaan hanya dipergunakan untuk mengiringi nama orang yang tidak diawali gelar. Bapak ulangi, sapaan Bapak, Ibu, Saudara di depan nama jabatan dan gelar tidak diperlukan. Sapaan hanya dipergunakan untuk mengiringi nama orang yang tidak diawali gelar atau jabatan. Contoh, yang terhormat Dr. Tono, Jalan Bendungan 1, Malang. Di sini tidak diawali atau di depan DR itu menggunakan kata Bapak. Karena sesuai dengan aturan penulisan surat dinas, karena yang dituju nama di depannya didahului dengan gelar, baik itu gelar kesarjanaan ataupun jabatan, maka tidak perlu diberi sapaan Bapak, Ibu, atau Saudara. Contoh 2, yang terhormat Direktur Jenderal Pajak Jalan Bintaro Utama Sektor 5, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Tidak ada kata Bapak atau Ibu di depan kata Direktur Jenderal Pajak. Karena itu adalah nama jabatan, tidak perlu didahului sapaan Bapak, Ibu, Saudara. Contoh berikutnya. Yang terhormat Ibu Siti Aminah, Jalan Suryanata nomor 4, Samarinda. Nah, di sini muncul sapaan Ibu. Ibu Siti Aminah, ini benar karena di depan nama orangnya tidak menggunakan nama gelar ataupun nama jabatan. Nah, inilah contoh penulisan alamat tujuan atau alamat surat dalam surat dinas yang benar. Berikutnya salam pembuka. Salam pembuka yang lazim dalam surat dinas itu adalah dengan hormat. Kemudian diberi tanda koma pada akhir salam pembuka. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang lain, tidak sebebas pada surat pribadi. Contoh dengan hormat. Isi surat terbagi 3 bagian, paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup. Contoh, dalam rangka titik-titik, sehubungan dengan hal tersebut titik-titik dan seterusnya, atas perhatian Bapak kami mengucapkan terima kasih. Pengirim surat, Direktur Jenderal Sasmita. Adapun ciri bahasa surat pribadi dan surat dinas, ciri bahasa surat pribadi, pilihan kata sapaan bersifat pribadi, bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun, pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Adapun ciri bahasa surat dinas, yang pertama pilihan kata sapaan bersifat formal. Kata sapaan bersifat formal itu terbatas seperti Bapak, Ibu, Saudara. Ya. Yang kedua, menggunakan ragam bahasa baku. Menggunakan ragam bahasa baku atau bahasa resmi. Nah, tugas, mudah-mudahan masih sempat. Carilah contoh surat resmi, di mana saja boleh, di internet boleh, di buku-buku boleh. Kemudian telaahlah kesalahan yang terdapat dalam surat tersebut dan perbaikilah
bagian yang terdapat kesalahan tersebut dengan mengisi tabel berikut. Contoh ini, telaah kesalahan penulisan surat dinas. Kesalahan yang didapatkan nanti apa? Kemudian memberikan penjelasan apa alasan kesalahan tersebut. Kemudian bagaimana perbaikannya ditulis pada kolom-kolom berikut. Barangkali itu yang dapat Bapak sampaikan, karena waktu yang tidak cukup, Bapak minta maaf tidak bisa memberikan waktu untuk bertanya jawab. Cara mengumpulkan tugas bagaimana biasa, saya kira sudah hafal. Baik, itulah materi dari 3 kompetensi dasar yang Bapak rangkum dan secara maraton Bapak menyampaikan. Mohon maaf sekali lagi, cara menyampaikan agak terlalu cepat karena waktu yang sudah tidak ada kesempatan lagi. Seandainya masih ada waktu 1 pertemuan lagi, maka pertemuan yang akan datang adalah materi menulis surat, baik itu surat pribadi maupun surat dinas. Baik, akhir kata Bapak ucapkan selamat mengerjakan tugas dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.